Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami dari SMA Negeri 1 Batipuh kelas 12 F2 kelompok 4 tugas Keminangkabauan tentang wawancara aturan adat Salingka Nagari Sabu ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dan juga narasumber kami. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Aditya Hamdawi Caniago. Di sebelahnya ada Farhan Saputra. Dilanjut Arham Fadilah, saya sendiri Anissa Suryani Feriska, dan di sebelah saya ada Nabila Ramadhani Desri. Di sebelahnya ada Dila Yulianti, dan yang terakhir ada Syifa Salsabila. Dan narasumber kami yang bernama Datuk Bunsu Hitam. Datuk Bunsu Nan Hitam. Jadi kami ingin mewawancarai Datuk Bunsu Nan Hitam. Jangan lupa saksikan video kami. Kami dari SMA Negeri 1 Batipuh ada tugas Keminangkabauan tentang aturan adat yang ada di Nagari Sabu Angku. Jadi kami ingin bertanya ke Angku tentang aturan-aturan adat yang ada di Sabu Angku. Bisa Angku jalehan dulu Angku? Oh itu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang berkunjung ke Nagari Sabu atas nama SMA Batipuh dalam rangka mengetahui adat istiadat Nagari Sabu. Jadi asal mulanya Nagari Sabu adalah Nagari Asa. Nagari Sabu ada Nagari Asa. Asalnya mulanya. Jadi di Sikoko berbeda adatnya John Nagari lain. Kenapa sebabnya? Karena di Siko ada pakai pengulu pucuk dan pakai nenek mama salapan dan nenek mama 20. Itu yang disebut dengan aso kurang 30. Jadi jumlahnya 29. Jadi dari situ tuh kita mengacu bahwa nenek mama itu mempunyai peranan masing-masing. Jadi peranannya masing-masing itu ada jabatan. Jabatannya itu ada 7 macam. Jadi 7 macam itu mulai dari pengulu pucuk sampai ke pengulu manti. Nah, itu ada 7 macam. Jadi 7 macam itu manti, pengulu patui, pengulu juaro, pengulu lubalang, pengulu pasamayan, pengulu kali. Jadi di situ tuh ada 7 pengulu yang mempunyai tugas masing-masing. Itu yang dilakukan oleh nenek mama 20. Kalau nenek mama 8 itu adalah pucuk adat. Pucuk adatnya pucuk adat kaum suku masing-masing. Karena di Sabu terdiri sampai suku Sikumbang, Pisang, Koto, Uci. Jadi setiap pengulutunya ada tugasnya masing-masing. Jadi tugas masing-masing lah yang akan mengawasi kemenakan beliau. Kemenakan beliau itu tanggung jawab dari nenek mama masing-masing. Jadi di situ tuh apakah yang terjadi di kaum, umpamanya di kaum Pisang, itu harus disepakati dan harus ditindaklanjuti oleh pucuk adat Pisang. Dipanggillah nenek mama masing-masing untuk menyampaikan apa permasalahan yang ada di kemenakan masing-masing. Itu yang bisa aku sampaikan, yang aku tahu. Jadi kalau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Soalnya hukum banyak.
hukum di Nagari Sabu ko banyak hukum, mulai dari barale sampai pelanggaran anak kemenakan, baik yang buruk, perubahannya itu ada aturannya. Makanya disebut yang aturan Salingka Nagari. Jadi baik mama melanggar itu Salingka Nagari ko tapi hukuman. Kita ambillah contoh. Seandainya seorang pengulu istilahnya dipaketean sama kemenakan lain atau yang kasarnya dipacaruian, itu kena dando Rp1 me. Itu hukum di siko. Seandainya ndak tabai do, ini diusir dari kampung. Nan mamanya indak dibawa duduk sama rendah dan tagak sama tinggi. Itu contoh satu-satunya. Jadi kalau contoh yang lainnya, seandainya suku pisang di Nagari Sabu ko nikah sesama suku pisang, itu ndak boleh. Seandainya melanggar, itu kena dando laki-laki Rp2 me, dan padusi kena Rp2 me, keluar dari kampung. Ndak bisa, kalau di sekolah ndak bisa. Kalau ini nikah, di paswonnya nikah, silahkan. Karena di hukum boleh. Di hukum agama boleh. Di hukum adat ndak boleh. Gitu makanya kita berdasarkan dengan hukum Salingka Nagari, itu yang yang paling baik itu. Jelai pengulu kalau nikah jo orang nalah balaki itu dandonya lebih baik. Ini bisa tangga saluaknya. Kalau ini jo istri orangnya nikah. Karena di dalam hukum agama yang haram cuma itu. Menikah dengan orang yang lah punya suami. Itu di pengulu ndak boleh. Makanya di pengulu Sabu ko banyak pantangan. Balari ndak boleh. Manjujuang ndak boleh. Itu ada di siku itu memang ada itu berbeda aja lain. Karena kita ko pucuk adat kita ko nan Nagari Sabu ko nan namo angku kayu itu istilahnya tabusui dari bumi, bukan diangkek wasamur. Inilah tangkek sendirinya. Meninggalnya pucuk adat angku kayu nang gini, nan angku kayu nan penggantinya akan tetap menjadi pucuk adat. Ndak bisa ditukar. Ditukar jo Datuk Bun Sunai Hitam ndak bisa. Karena ndak ada garis keturunannya itu ndak kat situ. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Mungkin kalau ada yang akan ditanyakan silahkan tanya. Kalau bisa aku jawab. Jadi kami nih tanya apa norma atau kebiasaan yang masih diterapkan di Nagari Sabu ko Norma yang dibiasakan di makasihnya. Aturan yang masih diterapkan di Nagari ko. Kalau di Nagari Sabu diterapkan, seluruhnya diterapkan. Berarti lon ada yang balon ado namukia lon ado lah. Bahkan seandainya inyo berbuat tindak inyo membayi ado keluar dari kampung, itu berlaku sampai saat kok. Alun ado istilahnya, ndak bayar inyo tetap isko, tak bisa. Yang karena pengulunya, pengulunya kalau seandainya tidak mau menyelesaikan masalah anak kemenakannya, dan ini tidak dibawa duduk sama rendah dan tagak semua tinggi. Berarti ini tidak bisa duduk di kerapatan adat.
Itulah aturan risiko. Risiko aturannya itu angku sabit tadi. Aturan risiko susah dari paduan yang lain. Nah, jadi kalau saya melanggar, penghulu juga melanggar, nah itu cerita. Tetap kena hukum. Nggak bisa ndak, oh deknya penghulunya ndak bisa dihukum, ndak bisa. Harus karena kita ada tingkatan. Ini yang masalah pan, ada tingkatannya 20-an. Ini 20 ada pucuk ada. Nah, jadi kalau siapa melanggar, ayo disidangkan dan dibuat kata sepakatnya. Ada kata sepakat bahwa ini itu bersalah, yo jatuh hukuman. Itulah terjadi di negeri Sabu. Baik penghulu, baik anak kemenakan. Dah terjadi di Sabu. Oke, Angko, makasih. Tapi kami ada yang ditanyain, yang pertanyaan yang lain, Angko. Bagaimana peran adat istiadat dalam menghadapi kenakalan remaja, Angko? Kan kadang di suatu nagari itu kan ada anak-anak remaja yang seumuran kami kok yang membuat yang indah-indah gitu. Tuh apa namanya? Iya, cara menghadapi kejadian yang takah itu, Angko gitu. Itu kenakalan remaja atau bahannya kan kalau kenakalan remaja aku kalau di negari gua kan ada 2 versi. Nanti versinya itu kan FKPM, Forum Kemitraan Polisi dengan Masyarakat. Itu yang mengatasi dulu. Kalau tidak bisa itu tuh baru ke nenek mama. Nah nenek mama kok akan memanggil suku apa yang kan naik. Tuh biarlah kalau kita wawancara gini, gue juga orang suku Pisang. Orang Pisang. Panggil mamanya. Siapa mamanya? Panggil mamanya dan suku Pisang gue 9 mama. 9 Pisang gue, mamanya 9 orang. Dipanggil ya. Nanti kalau misalnya si A yang berbuat, mama si A gue si A. Kalau udah turun Sungai Hitam, gue udah Sungai Hitam. Dibawakan dalam kerapatan. Bawakan kerapatan, bisa awak ndak untuk matasi anak-anak. Makanya dianjurkan paling kurang 3 bulan sekali itu setiap kaum adat suku itu harus mengadakan pertemuan sama kemenakan-kemenakannya. Jadi anjurkan apa yang akan terjadi bisu apa yang itu harus ada perkiraan akan terjadi itu kan harus ada. Kan kenakalan remaja aku gini kan banyak macam-macam. Jadi situlah perannya nenek mama untuk mengatasi kemenakannya. Itu gunanya. Dan nenek mama aku kan tidak kadang loh, bagadangan. Siapa mengadangan kemenakan. Kunda ada dipimpinnya loh, kunda kadangannya. Nah kalau nang kadang seorang kan mama. Kalau nenek mama enggak, nenek mama digadangkan oleh kemenakan. Makanya ada istilah kemenakan barajo ke mama, mama barajo ke penghulu, penghulu barajo dengan kata mufakat berdiri sendirinya. Jadi keputusan nenek mama itu dengan mufakat. Kalau enggak ada kata mufakat, keputusan enggak ada. Itulah kalau dari nongku untuk mengatasi kenakalan remaja, kemenakan makan gitu dia harus ada gitu pertemuan paling kurang dia sekali 3 bulan. Itu harus ada. Kalau enggak itu tentu kita menyampaikan yang terjadi, yang pernah kita lihat, yang terjadi di lingkungan gitu kan. Itu penting. Kalau misalkan angku ada anak remaja tuh antara si A jo si B nyo tetangko angku di si koko tuh apa nan dilakukan angku? Apa sanksi yang nak orang tuh dapet angku? Kalau itu tuh tetangkonya kini kok tetangkonya berbuat kayaknya apa tidak? Anggap saya berbuatnya angku. Si A jo si B tuh nyo berbuat yang indah-indah tuh tetangko angku. Sanksinya apa yang nyo dapet? Sanksinya. Iya. Jadi berarti telah menyimpang dari norma agama. Iya.
Kalau lah menyimpang dari norma agamanya, dua faktornya. Pertama, ini tuh diceliak dulu. Kalau memang udah terjadi, kan, yang melanggar norma agama, itu tetap kena dando. Nah laki-laki kena cek rupiah meh, dan padusi kena cek rupiah meh. Kalau nyo asli orang negara Sabu. Kalau nyo asli negara Sabu, yang ndak dibayarnya, keluar dari kampung. Sama yang kawin jusa suku. Kawin sasuku itu kena 2 meh. Dua rupiah. Laki-laki 2 rupiah, padusi 2 rupiah. Kalau kawin sesuku. Tapi kalau ini itu tidak sesuku do, tapi ini berbuat luar dari norma agama, hanya karena si rupiah meh. Nah laki-laki karena si rupiah meh, nah padusi kan si. Kalau ini tidak membayar, diarak jo talempong saya. Apa talempong saya tuh doang? Saya tuh kadang-kadang sesama diriang ya. Oh, iya angku. Itu talempong saya namanya. Nah, saya kena mulai dari mana berbuat? Buat dari Sungai Ungkang, Baputa, Kate, sampai ke Pakanakat, Puan Sawaleh, ke Puan Sawaleh sampai ke Sebarang. Nah, itu sampai dorong kan. Jarak tuh. Indaknya mau membayar doh, keluar dari kampung. Ndak boleh masuk kampung. Nah, itu karena jo mamak-mamaknya kan di penghulunya. Nah, itu kalau di adat siko itu masih berlaku. Nah, tapi kebanyakan kan ini membayar denda. Nah, denda itu dibayar. Ya, kalau dandonya dibayar itu ini dinikahkan. Iya angku. Nah, kalau ini ndak maunya kadang kabur. Iya angku. Nang kabur, nang karena yang tinggal. Tapi kalau kaburnya berdua Pak angku. Kedua orang kayaknya. Laki-laki keluarganya. Keluarga laki-laki kalau bersih. Ini dibayar ke saya bayar. Wah, kanagari bayi. Nah, itu kejadian lah ada risiko. Dia mau kabur, kamanya kabur. Dan tinggalin duanya ayahnya ketinggal. Iya. Nah, berarti kan yang mencoreng nama kampung. Nah, sedangkan tangganya tinggal, mereka nak dipanggil sih ya. Mamaknya, kalau misalnya yang karena itu kamanakan Datuk Bunsunya hitam, dia Datuk Bunsunya hitamnya bertanggung jawab. Apa aja rohnya? Inilah kabur. Oh, nggak bisa minta kalau lah kabur nggak bisa. Ya lah, itu nggak bisa. Karena apa? Karena mamaknya itu di kampung. Ya, mamaknya akan menghubungi pihak nama kanakannya berusi, pihak berusi. Itu kan laki-laki mamak siapa mamaknya? Oh, si B. Panggil lah mamaknya. Urus tuh menekan wak. Bayar kan negari. Nah itu kalau itu memang aturan itu berlaku sampai kini. Nah, itu kok Sabu berbeda dengan lain. Kalau di Sabu bentuknya ada ayam, tapi aturannya bare. Itu beda. Tuh ada ndak angku tradisi di nagari Sabuko, tradisi pernikahan, tapi nyo mencolok angku beda dari nagari-nagari lain ko. Oh, kalau itu ndak. Sama saja nyo. Sama saja seluruhnya kan. Di sekuanya aturannya boleh organ, tapi nggak boleh organ tripping. Yang menyanyinya harus jilbab. Oh, iya angku. Ya. Kalau enggak kan ada yang nyanyi tripping. Itu nggak boleh. Tapi gini gua kayak kebanyakan nggak ada organ itu lah. Main kim gini banyak. Main kim di maju orang paralel gini gua di Sabu gua nggak ada nyanyi main kim. Itu. Jadi kan satu ada jo kemajuan. Jadi lah ada kelonggaran bantu kan yang mempamerkan aura kan aurat gitu kan. Biasanya kalau dulu kan enggak bajilbab, pakaian sampi. Pakaian iya angku. Itu. Ya kadang kalau itu berkacu dengan syariah kan. Ya karena aku lama belum di Aceh kan syariah Aceh itu kan memang terlaksana. Padusi kan enggak boleh ke Sarawak ketat lah. Lain namanya padusi. Bangun tiang dari siku.
polis syariahnya ke manusia. Jadi itu doang tuh memang diterapkannya syariahnya. Ya awaknya itu kita larang boleh warget, tak dilarang, tapi yo pakainya yo harus ya yang muslimah lah. Tertutup. Yang tertutup yang muslimah, pakai jilbab. Ini pakai jilbab, tapi pakaiannya tuh nggak boleh ketat. Nah itu di aturan. Kalau masalah untuk pernikahan. Ada pertanyaan yang lain? Anak jantan ada yang ditanya. Oke angku, makasih atas waktu angku yang lah meluangkan waktu untuk kami, untuk tugas kami lo. Jadi kami lah tahu di Sikoko apa-apa sih aturan yang ada di Nagari Sabu. Terus lah ilang roh rasa penasaran kami tentang nagari-nagari di Sabuko lah terjawab sadonyo. Maafkan kami angku kalau ada salah kata atau salah pemahaman lo. Kasih angku.